baik, puji Tuhan, haleluya, amin. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita angkat satu lagu pujian, Inilah Rinduku. Tutup matanya, lipat tangannya. Inilah rinduku kepadamu, senang hatiku menyembahmu.
yang baik, Bapa yang di surga, terpujilah namamu Bapa, buat kasih karuniamu pada pagi hari ini. Bapa, sebentar kami akan memuji, memuliakan namamu, kiranya memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Inilah doa anakmu Bapa, haleluya, amin. Teman-teman, mari bangkit berdiri, kita angkat satu lagu pujian kita, Hatiku Percaya. Masih semangat teman-teman? Kalau masih semangat, mari kita angkat lagu pujiannya, Bangkit Serukan Nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan
Sebentar lagi kita akan memperoleh persembahan. Persembahan bisa dikasih kepada mentor masing-masing. Sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mengumpulkan persembahan. Kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan. Inilah doa anak-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Mari kita angkat satu lagu pujian, Saat Iblis Merayuku. Saat iblis merayuku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku pun berani tampil beda. Saat iblis merayuku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku pun berani tampil beda. Terima kasih atas persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu lagi pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Baik, puji Tuhan, haleluya, amin. Siapa yang dari tadi bersungguh-sungguh dalam mengikuti ibadah? Ketika bernyanyi dia mengeluarkan suaranya dengan bersuka cita. Ketika berdoa dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Coba lambaikan tangannya. Semuanya bersungguh-sungguh, amin. Semuanya bersuka cita. Haleluya. Saat ini kita akan mendengarkan sebagian dari cerita firman Tuhan. Namun sebelum itu, kita bersatu di dalam doa. Semua lipat tangan, semua tutup matanya.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau masih memelihara kami sampai saat ini Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari cerita firman-Mu. Bukakanlah hati dan pikiran kami Tuhan untuk bisa mengerti cara-cara-Mu, mukjizat-Mu yang telah Engkau sediakan bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama yang percaya katakan, amin. Sebelum itu kakak mau tanya dulu, siapa yang ingat cerita firman Tuhan minggu lalu? Semuanya ingat? Apa topik cerita firman Tuhan minggu lalu? Yaitu tentang perjamuan terakhir. Dan minggu ini cerita firman Tuhan adalah mengenai tunggu dulu. Semua buka Alkitabnya. Semua boleh buka Alkitabnya dalam kitab Matius pasal yang ke-26 ayat 36 sampai 56. Yang sudah dapat katakan amin. Di situ ada dua judul perikop. Yang pertama di Taman Getsemani. Lalu yang kedua, Yesus ditangkap. Hari ini topik firman Tuhannya adalah Yesus ditangkap. Jadi ceritakan pada Alkitab, pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya pergi ke Taman Getsemani. Nah, Yesus dan murid-muridnya pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa. Sana murid-muridnya sangat mengantuk sehingga mereka tertidur dan tidak dapat berdoa bersama Yesus. Nah, dikisahkan murid-muridnya sedang mengantuk. Kakak mau tanya, siapa dari antara adik-adik yang saat ini sedang mengantuk? Kakak sedang menceritakan cerita firman Tuhan, tapi adik-adik malah mengantuk. Kira-kira kalau adik-adik sedang bercerita, sedang sharing, namun teman-teman adik-adik mengantuk, bagaimana rasanya? Boleh dijawab dalam hati. Nah, jadi kisahkan murid-murid Yesus mengantuk. Kira-kira kalau orang mengantuk ngapain? Pasti tidur. Lalu Yesus pun berdoa sendirian. Yesus ingin melakukan kehendak Bapanya. Yesus berdoa, "Bapakku, jika mungkin, jangan biarkan aku menderita dengan minum cawan ini. Namun, lakukan apa yang Engkau inginkan dan bukan yang aku inginkan." Yesus katakan, "Jadilah seperti yang Allah mau." Sementara di saat Yesus dan murid-muridnya sedang pergi ke Taman Getsemani, ada satu murid Yesus yang melakukan pengkhianatan. Kakak mau flashback dulu sejenak. Coba sebutkan ke-12 nama murid Yesus. Yang pertama, Simon Petrus. Yang kedua, Andreas. Yang ketiga, Yakobus. Yang keempat, Yohanes. Yang kelima, Filipus. Yang keenam, Thomas. Yang ketujuh, Yakobus. Yang ke-8, Tadeus. Yang ke-9, Simon orang Zelot. Yang ke-10, Matius. Yang ke-11, Bartolomeus. Dan yang ke-12 adalah Yudas Iskariot. Jadi dari ke-12 murid Yesus ada salah satu yang berkhianat. Siapakah dia? Adik-adik bisa tebak? Dia adalah Yudas Iskariot.
Yudas Iskariot menyusul Yesus dan murid-murid lain ke Taman Getsemani. Namun, Yudas bersama dengan orang-orang yang menggunakan pedang dan benda tajam lainnya. Ketika orang banyak itu tahu Yesus yang mana, Yesus pun ditangkap dan dibawa. Nah, tadi saat berdoa, sebenarnya Yesus telah tahu kalau ini akan terjadi. Nah, dari situ Yesus dibawa ke rumah imam besarnya, ke rumah Kayafas. Nah, di sana Yesus diadili. Sedangkan ada satu murid Yesus yang ikut dan menunggu di luar. Dia adalah Petrus. Di saat Yesus sedang diadili di rumah Kayafas, ada seorang perempuan yang berkata kepada Petrus, "Kau kan yang sering bersama-sama dengan Yesus?" Lalu Petrus menjawab, "Tidak, aku gak kenal sama dia. Aku tidak mengenalnya," kata Petrus. Lalu dia menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Dan di situ Petrus teringat bahwa Tuhan pernah mengatakan Petrus akan menyangkalnya sebelum ayam berkokok 3 kali. Dan itu semuanya terjadi. Ketika Petrus menyadarinya, Petrus pun menangis terseduh-seduh. Saat berdoa tadi, Yesus telah mengetahui bahwa dia akan ditangkap oleh orang-orang bersenjata. Yang Yesus katakan kepada Allah, "Jadilah kehendakmu." Yesus tidak melawan meskipun dia tahu dia akan ditangkap. Nah, Yesus itu jujur dan terbuka kepada Bapa. Dia selalu berdoa dan menyatakan perasaannya kepada Allah lewat doa. Kita juga boleh jujur kepada Allah, satu-satunya yang paling mengerti isi hati kita. Mungkin teman atau orang tua mungkin terkadang tidak punya waktu untuk mendengarkan cerita dan isi hati kita. Namun kita harus ingat bahwa Allah selalu ada untuk mendengarkan kita. Lewat apa? Lewat telepon? Lewat VC? Lewat doa. Mengapa Yesus ditangkap oleh kawanan itu? Mengapa Yesus ditangkap? Karena mereka iri kepada Yesus. Karena banyak mukjizat yang telah Yesus lakukan dan banyak orang percaya dan selamat. Namun mereka iri hati. Iri hati mendatangkan benci. Benci mendatangkan bisikan-bisikan iblis untuk melakukan perbuatan jahat. Dan satu lagi alasan mengapa Yesus ditangkap adalah karena Yesus mengatakan bahwa kawanan mereka, kawanan yang bersenjata itu adalah kawanan yang jahat, yang tidak mengenal Allah. Nah, lewat mukjizat-mukjizat yang dilakukan Tuhan, seperti apa mukjizat pertama yang dilakukan Tuhan? Ayo, siapa yang ingat? Mengubah air menjadi anggur. Lalu ada mukjizat-mukjizat lain yang dilakukan oleh Yesus. Nah, Yesus itu adalah Maha Kuasa, bisa melakukan hal-hal yang mustahil manusia biasa untuk lakukan. Namun, dia tetap tidak melawan saat ditangkap. Secara logika, orang yang bisa meredakan angin ribut, menghidupkan orang mati, mengubah air menjadi anggur, apakah tidak bisa melawan orang-orang jahat itu? Sebenarnya pasti bisa. Angin ribut saja bisa diredakan, apalagi kawanan manusia yang tidak sebanding dengan Yesus. Namun Yesus tidak melawan. Yesus tetap sabar. Yesus tetap melakukan
apa yang Allah perintahkan kepadanya. Di saat Yesus ditangkap, itu merupakan situasi yang sulit bagi Yesus. Nah, kita juga sebagai manusia biasa pasti sering mengalami banyak hal-hal yang sulit dalam hidup kita. Contohnya dalam bidang studi, dalam bidang ekonomi, dan banyak bidang yang lain. Kita sering mengalami yang namanya kesulitan. Mungkin ada dari adik-adik yang berkata, "Kak, seharusnya ketika kita mengikut Tuhan, kita harusnya gak usah lagi mengalami kesulitan." Kita salah. Masalah yang membuat kita semakin bertumbuh. Contohnya gini, di saat adik-adik menempuh SD kelas 1. Nah, untuk bisa naik kelas, adik-adik harus mengikuti ujian. Ada ujian tengah semester, ujian harian, ujian akhir semester. Itu dilakukan agar adik-adik, agar kita naik kelas, ke kelas yang lebih tinggi dari sebelumnya. Nah, masalah dan ujian-ujian yang datang kepada kita itu untuk sebagai tangga kita untuk naik kelas. Atau ada di sini adik-adik yang ingin stuck di bawah aja, nggak mau naik, fase hidupnya nggak mau naik di situ aja. Pasti nggak ada. Kita semuanya akan naik kelas. Nah, jadi ketika kita semuanya, ini juga renungan bagi kakak, bagi teman-teman kakak, bagi semua penonton yang mendengarkan, bahwa ingat, ada satu lagu yang berkata, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tapi Dia berjanji untuk selalu menemani. Kita harus tetap semangat meskipun saat ini sedang pandemi, semua pihak mengalami kesulitan, namun kita harus tetap semangat karena Tuhan selalu menyertai kita. Nah, untuk ayat hafalan semuanya buka dari Matius pasal 16 ayat yang ke-24. Kita sama-sama baca. 1, 2, 3, ya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Amin. Kita tanamkan dalam hati bahwa ketika kita ingin mengikut Tuhan, kita harus menyangkal diri kita dan memikul salib. Memikul salib bukanlah suatu hal yang mudah. Memikul salib adalah hal yang tidak mudah untuk dilakukan semua orang. Namun Tuhan selalu memberikan kita kekuatan. Kita harus ingat bahwa menjadi orang benar bukan berarti bebas dari segala masalah. Orang hidup pasti punya masalah. Ada pepatah yang bilang, hanya ikan mati yang mengikuti arus sungai. Nah, seperti itulah kita. Ketika arus kehidupan melanda kita harus tetap kuat untuk menghadapinya. Kita jangan ikut arus. Ikut arus dalam hal-hal yang negatif. Tapi jadilah anak-anak Tuhan yang kuat, kreatif, serta bijaksana. Kita harus ingat selalu, sekali lagi kakak ingatkan bahwa kita adalah anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tapi Dia berjanji untuk selalu menemani kita. Jangan pernah menyerah, jangan berputus
putus asa, apapun yang menjadi beban beratmu hari ini, Tuhan akan ringankan. Berserah kepadanya. Semuanya mari sama-sama kita tutup ibadah kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.